Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aryasanti SPD dan rekan saya Inadia Amaliana SPD. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Analisis Isu Global. Dengan bimbingan tutor Agenda 1, Ibu Tina Purnamawati Eskom MAP. Saat ini dunia masih dilanda pandemi COVID-19, terbukti dari banyaknya kasus yang meningkat dari hari ke hari. Belum sampai di situ, kini ditemukan varian baru dari COVID-19 yang bermutasi yang menyebabkan negara-negara mulai mempertanyakan kapan pandemi ini akan berakhir. Salah satu di antaranya adalah negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 belum teratasi dengan baik dilihat dari kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Berdasarkan update data dari Satgas Penanganan COVID-19 per tanggal 30 Juli 2021, kasus teridentifikasi sebanyak 41.168 kasus. Dalam hal ini, WHO dan negara-negara di dunia berusaha menekan kasus COVID-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Di Indonesia, vaksinasi sudah dilakukan secara bertahap. Namun, niat baik pemerintah ini juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya berita hoaks mengenai efek vaksin sehingga sebagian masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi. Hal ini memperburuk keadaan pandemi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara pandemi juga semakin memburuk, sehingga pemerintah di negara-negara tersebut membatasi kegiatan masyarakat atau yang lebih sering dikenal dengan lockdown. Sementara di Indonesia, baru-baru ini pemerintah membuat kebijakan baru dengan membatasi kegiatan masyarakat atau yang sering disebut PPKM. Dari apa yang sudah diterangkan sebelumnya, berdasarkan metode pentahelix, maka isu-isu global yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah pembatasan masyarakat, COVID-19, dan vaksin. Mari kita analisis. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode APKL, di mana analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor, yaitu 1-5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Maka, didapatkan bahwa 1. Isu pembatasan masyarakat menempati peringkat pertama, di mana dari segi aktual mencapai skor 5. Problematik skor 5, kekhalayakan skor 5, dan kelayakan dengan skor 4. 2. Kemudian isu COVID-19 menempati peringkat 2, di mana dari segi aktual mencapai skor 5, problematik skor 5, kekhalayakan skor 5, dan kelayakan dengan skor 3. Sementara isu vaksin menempati peringkat 3, di mana dari segi aktual mencapai skor 4, problematik skor 5, kekhalayakan skor 4, dan kelayakan skor 3. Berdasarkan peringkat yang didapat, maka isu yang bersifat mendesak untuk dicari penyelesaiannya adalah pembatasan masyarakat, di mana di Indonesia pembatasan masyarakat ini disebut PPKM. Sebelum kita mencari penyelesaiannya, mari kita mencari penyebab dari isu ini dengan menggunakan diagram fishbone. Pembatasan masyarakat atau PPKM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu rasa abai masyarakat, di mana banyak masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan, sehingga mengakibatkan kasus COVID-19 kian meningkat. Selanjutnya penyebabnya yaitu pengaruh hoaks, di mana banyak berita hoaks mengenai COVID-19 dan vaksin bertebaran, hingga banyak masyarakat yang terpengaruh karenanya, dan membuat sebagian masyarakat tidak percaya dengan COVID-19 dan vaksin. Kemudian penyebab selanjutnya adalah cepat tanggap pemerintah, di mana pengawasan saat masa new normal masih kurang ketat. Lalu penyebab yang terakhir yaitu varian COVID-19 terbaru, di mana varian ini memiliki kemampuan penularan yang cukup tinggi, sehingga dapat menyebabkan kasus COVID-19 terus meningkat. Kemudian, dari diagram fishbone yang telah ditampilkan, maka dapat kita temukan penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan, di mana tahapan setiap alternatif tersebut, yaitu memberikan informasi melalui berbagai media, dan kerjasama dengan pihak yang terkait.
di mana hasil yang diharapkan yaitu masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Dan para pihak yang terkait adalah pemerintah dan masyarakat. Kemudian alternatif penyelesaian selanjutnya yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak PPKM. Di mana tahapan setiap alternatif tersebut yaitu pendataan masyarakat yang terdampak PPKM dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian tersebut yaitu meringankan beban masyarakat yang terdampak serta terbentuknya kepercayaan terhadap pemerintah dan timbulnya rasa peduli terhadap sesama. Dari alternatif penyelesaian ini, para pihak yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.